Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Andrista Putri dengan NIM 857641199, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan dua keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, membuka dan menutup pembelajaran, dan yang kedua, membimbing diskusi kelompok kecil. Simak videonya sampai habis ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, semuanya pada semangat ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan absen ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Feli, Bu. Kemarin Feli jatuh dari sepeda sehingga kakinya luka. Oke, semuanya mari kita doakan ya untuk Feli, teman kita, semoga lekas sembuh. Dan untuk semuanya yang lainnya agar tetap selalu hati-hati ya dalam berkendara. Ingat, selalu mengutamakan keselamatan, oke? Oke. Nah, untuk mengingat pertemuan minggu kemarin, Ibu mau tanya, kita belajar mengenai apa ya? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu, Asmaul Husna. Betul, kita belajar mengenai Asmaul Husna. Arti dari Asmaul Husna apa, ayo teman-teman? Ada yang ingat? Nama-nama Allah, Bu. Pintar. Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah atau sifatnya Allah. Jumlahnya ada berapa, hayo? 99, Bu. Good. Lalu, kalau Al-Qudus artinya apa ya, anak-anak? Wah, Maha Penyayang. Kurang tepat. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu, Allah Maha Suci. Good job. Jadi, Al-Qudus itu artinya Allah Maha Suci. Kalau Allah Maha Suci, kita harus melakukan apa ya kalau mau bertemu dengan Allah? Bersesuci, Bu. Betul, harus suci, yaitu dengan cara berwudu. Baik, anak-anak, sekarang coba perhatikan ya. Di depan ini Ibu ada menampilkan gambar yaitu gelas air jernih dan air kotor. Lalu, Ibu mau tanya, kalau misal Ibu suruh minum, maka anak-anak akan pilih gelas yang mana? Tas yang kanan, Bu. Sama, kalau mau kita mengobrol dengan Allah, yaitu enaknya badan kita menggunakan air yang mana ya anak-anak? Ayo senyum-senyum, ada yang berani jawab? Gunakan air bersih, Bu. Nah, Allah itu suka dengan anak yang bersih. Hari ini kita akan belajar cara agar badan kita itu bersih sebelum sholat, yaitu namanya berwudu. Jadi berwudu itu sebagai kunci sholat. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, bisa mengurutkan gerakan berwudu dengan benar dan tertib. Lalu yang kedua, bisa membedakan hal-hal mana saja yang dapat membatalkan berwudu. Lalu yang ketiga, kita bisa berwudu sendiri di rumah tanpa disuruh. Siap jadi anak yang saleh? Siap, Ibu. Good. Nanti Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kita akan melihat gambar. Tebak apa isinya. Lalu cerita bareng teman sekelompok. Kalau ada yang belum paham, jangan lupa bertanya ya. Bertanya itu tanda anak yang pintar dan mau tahu tentang agama. Ingat juga ya janji kita di kelas bahwa angkat tangan dulu sebelum bertanya, mendengarkan teman, dan berani menjawab walaupun salah. Oke, paham semuanya anak-anak? Oke, paham, Ibu. Baik, jadi Ibu sudah membagi masing-masing anak terdiri dari 3 orang. Ya, satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dan tugas untuk kalian semua. Lalu, kelompok siapa yang paling aktif menjawab pertanyaan dari Ibu dan menjawab benar, maka Ibu akan memberikan bintang kepada kalian. Oke, semuanya paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, Ibu akan mulai pembelajaran ya. Coba perhatikan gambar di depan ya. Di sini ada urutan-urutan cara berwudu dengan benar. Sewaktu wudu, bagian tubuh mana saja yang terkena air? Ada yang berani menjawab? Saya, Bu. Oke, Alexa, coba jawab. Bagian muka. Good, benar ya. Tepuk tangan ya untuk Alexa yang sudah berani menjawab. Lalu ada lagi? Coba siapa yang mau menjawab? Saya coba, Bu. Membasuh tangan hingga siku. Pintar. Jadi, tangan sampai siku itu harus terkena air ya, anak-anak. Kita tepuk tangan untuk Afri yang sudah berani menjawab. Lalu Ibu akan bertanya kepada kalian, kalau sehabis wudhu, lalu kita kentut, apakah wudhunya itu batal? Siapa yang berani menjawab? Saya, Bu. Oke, coba Doni silakan yang berani menjawab. Batal. Beri alasannya kenapa bisa batal. Karena keluar angin kotor. Pintar. Tangan semuanya buat kalian sudah berani menjawab.
dari materi yang Ibu sampaikan, apa ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Alexa, silahkan bertanya. Kalau lupa bergumul, apakah batal? Pertanyaan yang bagus ya, anak-anak. Ibu akan jawab. Jadi, kalau misal kita lupa berwudu sebelum melaksanakan sholat, maka alangkah baiknya kita mengulangi wudunya dari awal. Tetapi jika terlanjur sudah melaksanakan sholat, lalu baru ingat, aduh kayaknya tadi saya lupa berkumur. Nah, jadi nggak apa-apa. Insya Allah, Allah akan memaafkan kalian. Ya, bisa difahami? Bisa. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Kira cukup ya semuanya. Selanjutnya, Ibu memiliki kartu wudhu yang teracak. Nah, jadi tugasnya Ibu akan memberikan waktu 5 menit. Nah, kalian harus bisa menyusun kartunya dengan benar dari niat sampai berdoa. Apakah kalian siap untuk melaksanakan tugas selanjutnya? Siap, Bu. Good job. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya, 5 menit. Oke, sekarang kelompok siapa yang mau maju duluan untuk presentasi jawabannya? Kelompok 2, Bu. Silakan ya, kelompok 2 yang sudah mau maju untuk mengurutkan gambarnya. Urutannya itu sudah benar, dari niat sampai akhir berdoa. Kita tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Kita kasih bintang ya untuk kelompok 2. Lalu kelompok mana lagi yang ingin maju? Kelompok saya, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Nah, dari tangan sampai siku, Ibu mau tanya kenapa tidak kaki dulu? Karena urutan yang benar muka dulu, Ibu. Betul. Islam mengajarkan kita untuk tertib dalam mengurutkan wudhu. Setuju semuanya? Setuju. Kita kasih tepuk tangan. Oke, sekarang yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan maju untuk kelompok 3. Coba anak-anak, ada yang tahu kenapa kurang tepat? Coba, siapa yang berani jawab di bagian mana? Saya, Bu, di bagian Ya, tangan. pintar, di bagian membasuh tangan. Nah, jadi sebelum membasuh tangan, kita itu supaya membasuh muka. Gitu ya anak-anak. Tidak apa-apa ya, kelompok 3 yang sudah berani menjawab. Maka Ibu akan memberikan tepuk hebat ya kepada kalian. Tepuk hebat. Jempol, jempol, hebat. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran pada hari ini yaitu wudhu itu adalah mandi kecil biar badan kita itu tetap bersih dan suci sebelum sholat. Kuncinya itu ada 8 langkah, yaitu membaca niat, mencuci tangan, lalu berkumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala sampai telinga, lalu membasuh kedua kaki, lalu berdoa setelah berwudu. Seperti itu ya anak-anak urutannya yang benar. Ingat 3 kunci penting, yaitu urutannya jangan sampai terbalik-balik. Karena wudu itu kalau terbalik-balik menjadikannya tidak sah. Jangan lupa agar kita ketika berwudu hemat air. Wudu dengan air yang seperlunya. Dan jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah berwudu agar kita selalu disayangi oleh Allah. Jadi seperti itu ya anak-anak. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Jadi, Ibu. Ibu akan memberikan tugas juga ya kepada kalian di rumah supaya kalian bisa mengajak ayah dan bunda untuk berwudu bareng ketika sholat maghrib nanti. Terus nanti besok ceritakan kepada ibu hal-hal apa yang susah gitu, atau hal-hal yang apa yang paling menyenangkan ketika berwudu ya. Oke, karena semuanya sudah paham materi pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih ya. Kita lanjut pembelajarannya pada minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.